Sebenarnya apa yang terjadi hingga kemudian terjadi cakar-cakaran, saling pecat, atau sejenisnya di internal NU yang sampai pada tingkatan pucuk pimpinan? Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Silakan debat, mau Kiai mau pakai sorban saya hadapi. Saya untuk kiai-kiai yang doyan uang yang hanya mencari cuan di dalam tubuh PBNU itu, saya udah anggap bukan kiai lagi. Saya anggap dia penumpang gelap di NU. Kitanya ini gimana? Kita ini loh. Bahwa ada Gus ini, Kiai ini, Gus itu, Kiai itu menerima uang puluhan miliar dari pengusaha tambang. Wallahi saya menangis. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Betapa saya terpukul dengan bagaimana cara berpikir dan pola hidup para pengurus itu. Entitas apapun, organisasi apapun, ketika dia bertempur dalam persoalan-persoalan politik dan kepentingan-kepentingan individu, tunggu kehancurannya. Kitanya ini gimana? Kita ini loh. Konflik internal di PBNU beberapa waktu terakhir memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang selama ini dikenal sebagai penjaga persatuan justru terlihat diwarnai perbedaan pendapat di antara para tokohnya? Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah persoalan pengelolaan izin usaha pertambangan. Kebijakan ini memunculkan beragam pandangan. Ada yang menilai keterlibatan organisasi keagamaan dalam sektor tambang dapat menjadi sumber kemandirian ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan hasilnya benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan perebutan kepentingan, memperuncing perbedaan pandangan, bahkan memunculkan kesan seolah-olah ada perebutan kue ekonomi di balik polemik yang terjadi. Perlu dipahami bahwa kesan tersebut merupakan bagian dari persepsi yang berkembang di ruang publik dan tidak serta-merta menggambarkan fakta atau motivasi seluruh pihak yang terlibat. Di dalam organisasi sebesar PBNU, perbedaan pendapat adalah hal yang dapat terjadi, terutama ketika menyangkut kebijakan strategis yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan politik yang luas. Lalu, benarkah polemik tambang menjadi akar utama konflik internal PBNU? Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Ataukah persoalan ini hanyalah puncak gunung es dari dinamika organisasi yang sudah berlangsung sejak lama? Mari kita telusuri berbagai fakta, pandangan, dan perkembangan yang muncul agar kita dapat memahami persoalan ini secara lebih utuh dan berimbang. Kitanya ini gimana? Kita ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya sebagai seorang Nahdien kultural, non-struktural, dan saya ini sering menyebut saya bukan Gus, apalagi Kiai, bukan. Saya Nahdien jalanan, lahir besar dari keluarga Nahdien, kakek moyang saya juga seorang Nahdien, dan kakek saya adalah santri terakhir, generasi terakhir dari pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil yang sempat bertemu dengan Syekhona Muhammad Khalil, kakek saya. Nama kakek saya namanya Kiai Haji Zayadi, Kiai kampung, bukan Kiai besar. Beliau, kakek saya itu ketika saya masih kecil, saya masih ingat sekali. Beliau itu hanya mengajarkan kitab-kitab fikih dasar kepada para petani, orang-orang kampung, dan seterusnya di kampung saya di Madura. Kakek saya satu kamar dengan Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, Sukorjo, Asem Bagus, Situbondo. Jadi kalau bicara tentang Nahdien, darah Nahdien saya sudah mengalir turun-temurun. Bahkan saya tularkan hari ini ke keluarga saya, ke anak saya, dan seterusnya. Artinya, dari NU kemudian membangun bagaimana cara berpikir saya. Saya berpikir tentang kecintaan terhadap negara juga karena saya lahir dari keluarga Nahdien. Saya ingat betul, meskipun kakek saya produk pesantren,
Kakek saya bisa dibilang konservatif dan sangat tradisional cara berislamnya, sama seperti orang-orang NU pada umumnya pada masa itu. Saya ingat di rumah kakek saya itu, saya tinggal bersama kakek saya puluhan tahun, dan saya melihat ada fotonya Soekarno, ada fotonya Soeharto, kemudian di atas pintunya ada bendera merah putih. Dari situ kemudian membentuk saya. Saya diajari oleh kakek saya bagaimana caranya membaca kitab, bagaimana cara memperoleh pandangan-pandangan yang sangat luas tentang ke-NU-an dan seterusnya. Lewat kakek saya juga dan lewat cara berpikirnya NU juga, saya kemudian mencintai siapapun manusia meskipun dia berbeda agama, dia berbeda suku dan seterusnya. Artinya rasa kecintaan saya terhadap semua umat manusia meskipun berbeda itu terbentuk dari apa yang saya sebut sebagai Nahdlatul Ulama. Dan saya juga menemukan bagaimana egalitarianisme di dalam NU itu sudah berurat akar. Sikap-sikap sederhana, sikap-sikap yang tidak mau sombong, yang tidak mau memikirkan tentang apapun yang diperbuat orang lain sebenarnya mulai terbentuk meskipun saya tidak pernah menjadi pengurus NU dimanapun. Ranting, MWCNU, PCNU, PWNU, sampai ke PBNU saya tidak pernah menjadi pengurus. Tapi sebagai seorang Nahdien, saya kemudian bisa melihat sebuah kerangka besar bagaimana trajektori cara berpikirnya seorang Nahdien. Menyikapi tentang konflik di dalam PBNU hari ini, saya ingin menangis rasanya. Saya berjuang. Saya bukan penceramah agama, saya lebih dikenal sebagai penceramah kebangsaan. Bisa dilihat, kenal nggak dengan Cak Islah Bahrawi. Bisa dicek ke ranting MWCNU, PCNU terutama di Pulau Jawa, sampai ke Nusa Tenggara Barat, apalagi di Madura, di sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, ke Ambon, semua sudah saya datangi. Saya datang ke Nahdien-Nahdien kultural, struktural, pesantren, sekolah-sekolah ke-NU-an dan seterusnya, semua saya datangi. Banser semua saya rangkul dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kecintaan saya terhadap yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi apa yang kemudian terjadi di konflik di dalam PBNU seolah-olah menjungkir balikkan pandangan saya terhadap apa yang saya pahami sejak kecil tentang NU ini. Ini miris. Sangat miris. Apalagi terdengar beberapa selentingan, kabar-kabar di bawah meja, kabar-kabar di bawah tanah bahwa ini semua tentang konflik penguasaan tambang dan ada aliran uang dari beberapa pengusaha. Para pemirsa berani sekalian, saya sudah pernah berbicara di salah satu podcast bahwa dari tambang inilah suatu saat akan menjadi embrio konflik. Saya sudah mengatakan seperti itu. Suatu saat akan ada orang yang numpang makan di NU tapi dia bersorban. Saya sudah sering kali mengatakan itu. Jadi dari sini kemudian kesimpulan saya adalah bahwa kostum-kostum dan simbol-simbol yang selama ini saya dapatkan di NU, kemudian saya menjadi berpikir ulang, berpikir dua kali, bahwa moral ternyata tidak identik dengan simbol-simbol itu, tidak identik dengan atribusi-atribusi yang kadang disematkan sebagai gus atau kiai. Saya mohon maaf, ini adalah curhatan saya. Betapa saya terpukul dengan konflik ini, betapa saya terpukul dengan bagaimana cara berpikir dan pola hidup para pengurus itu yang dengan sengaja atau tidak sengaja mereka telah mengkhianati para muassis NU. Cita-cita para muassis yang sebenarnya dijadikan Jam'iyah ini sebagai alat konsolidasi untuk membangun kecintaan terhadap sesama umat manusia dan kepada negaranya, kemudian mulai luntur perlahan dan hanya cinta kepada materi saja. Ada uang puluhan miliar yang kemudian bergulir dalam konflik ini. Ada keterlibatan kekuatan-kekuatan politik, ada keterlibatan penegak hukum dan sebagainya. Supaya apa? Supaya trajektori NU itu bisa disetir dengan sesuai keinginannya. Ini semua kemudian mengarah kepada bagaimana politik Indonesia ke depan. NU sebagai organisasi
berasaskan keagamaan dengan anggota terbesar di seluruh dunia memang selalu menjadi seksi. Dari tahun ke tahun selama puluhan tahun selalu menjadi seksi. Berbagai konflik diciptakan meskipun seorang Nahdien sejati tidak pernah mau berkonflik. Tapi hari ini yang terjadi di PBNU, konflik itu kemudian berubah kepada kepentingan politik maupun kepentingan materi saja. Ini yang membuat kita miris. NU harus independen dan tidak boleh lagi disetir oleh kepentingan-kepentingan personal. Soal tambang itu diberikan oleh presiden. Presidennya siapapun di dalam negara ini. Jadi, kalaupun hari ini tambang itu masih ingin dikelola, serahkan kepada presiden. Presiden kita hari ini adalah Prabowo. Silahkan kita tunduk kepada keputusan presiden. Tidak boleh lagi ada kepentingan-kepentingan personal yang hanya mencari cuan di situ dengan membajak jubah-jubah kesalehan Nahdlatul Ulama. Saya mohon maaf, saya berapi-api seperti ini sebenarnya hanya ingin nangis. Saya betul-betul ingin menangis hari ini kalau kita bertawassul setiap habis sholat kepada para muassis NU, kepada para kiai-kiai sepuh yang betul-betul tawadhu, betul-betul memikirkan fungsi NU itu bukan sebagai penumpang gelap di dalam NU dengan membajak jubah-jubah atribusi kesalehan itu, tapi sebenarnya hanya ingin mencari keuntungan pribadi. Sungguh saya menangis, wallahi saya menangis ketika saya mendengar meskipun saya tidak tahu kebenarannya bahwa ada Gus ini, Gus itu, kiai itu menerima uang puluhan miliar dari pengusaha tambang. Wallahi saya menangis. Ini NU yang menjadi tonggak besar dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi keagamaan pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi pada Muktamar 1982. Itu pun perdebatannya panjang, tapi kemudian NU mau mengakui sebagai satu tonggak besar pemersatu bangsa. Hari ini tercabik-cabik hanya karena ego sektoral dan ego individual. Mohon maaf kalau saya kemudian terlalu banyak menggunakan kata-kata saya meragukan dengan jubah-jubah kesalehan yang sebenarnya hanya untuk mencari cuan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedih. Oleh karena itu, kepada kalangan Nahdien yang ada di daerah, di wilayah, saya meminta, mari jaga Jam'iyah ini. Mari jaga organisasi ini supaya tetap berjalan dalam rel sesuai dengan keinginan para muassis. Kepada PBNU, selesaikan secara internal, lakukan tabayun, lakukan islah. Lakukan itu sesuai dengan keinginan para ulama. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tidak mustahil Nahdlatul Ulama yang pernah kita bangga-banggakan ini akan runtuh perlahan dan tidak ubahnya seperti partai politik. Saudara-saudaraku sekalian, saya sering kali bicara. Mohon maaf durasinya agak panjang kali ini. Saya pernah berbicara, entitas apapun, organisasi apapun, ketika dia bertempur dalam persoalan-persoalan politik dan kepentingan-kepentingan individu, tunggu kehancurannya. Jangankan organisasi, agama saja, ketika dia sudah bisa diintervensi oleh kepentingan sepihak dari satu kelompok, diintervensi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan, tunggu kehancurannya. Agama akan berpecah belah. Kita sudah dapat pelajaran dari bagaimana perpecahan Sunni dan Syiah. Kita juga mendapatkan pelajaran bagaimana denominasi dan sekte-sekte terbentuk dari agama-agama hanya karena ego sektoral dan ego-ego kekuasaan. NU, Nahdlatul Ulama harus menghindari ini semua. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya cucu seorang kiai kampung. Saya juga bukan ahli ibadah. Saya bukan orang alim, bukan. Tapi kalau kita berbicara NU dan kita berbicara tentang kecintaan kepada bangsa dan kemanusiaan, mari kita jaga NU
dan kita harus tetap mensterilisasi NU dari para penumpang gelap dan hanya pencari cuan yang hari ini memporak-porandakan NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani ki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kayak. Ampuh tenan kayak. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anu nek. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe ya arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tahu tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tahu omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha, kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda tadi demokrasi kita ini masih dusta. Kalau undang-undang dasarnya sudah diamandemen sampai 4 kali, itu berarti harga mati po harga iso dinyang. Jadi gini loh, namamu siapa? Ya? Ron, kamu Imron harga mati. Jur, kok dol kuping siji. Harga mati orang nunggu. Wow, tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani ki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kayak. Ampuh tenan, pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono wani. Aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe ya arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tahu tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tahu omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha, kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda tadi demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu, ada kasus enggak penghitungan suara kemarin pelaksanaan pemilu? Berapa? Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah enggak? Tidak sah ya, tapi kira-kira tetap sah enggak nanti? Berarti dusta enggak? Lu wong sembayang ki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubarak, wis ngono kuwi njur nyentuke wis ngentut sithik banget ya lho. Ngultak lho mengan. Iki batal ora? Batal lho meng. Ya meng sithik banget ya lho. Lah iki ora iki.
nganti 6.000 pirang lu toh penyelewengan suara itu, ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat orang sembahyang ini ngentat ngentut, Allahu Akbar pret sama Allahu Akbar dedet, Allahu Akbar sepanjang petang rakaat ngentat ngentut nganti ping 6.000. Terus orang kerasa batal gitu. Coba piye gede? Ya wis ora apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Jadi nek pas koyo ngono kuwi yo sok tak parani sok ora. Nek pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-oyak untuk kesini, tapi kan kita kan dalang ndak kurang lakon. Ya aja lah nek sing rene kuwi aja sik lah. Aja rene. Nek ning omah ora apa-apa, ning Kadipiro ora nek aja ning jamaahku. Jamaahku iki suci-suci. Yo. Bisane paling ngapusi wong tuane kuwi mau. Ini perhatian bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua ki anak-anakmu ngapusi kowe iki. Kowe ngerti ya kowe saiki ya. Kowe transfer ya. Itu nek biyen wesel bul ora dibayarke. Goyang-yangan. Meneng tenan. Caca oke. Teman-teman sekalian, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan? Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngopo kowe nang kasihan nang ngocopat les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Les kursus quick course. Gitu. Quick course. Jadi kursus ono sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajarane lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus, kuwi kursus pekok jenenge. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Ndak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda toh. Beda-beda toh. Wong tadi itu bil hikmah artinya kuwi contoh kok. Aku lagi krungu saiki. Contoh toh tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah kuwi lagi krungu saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam tuh yud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati ahsan. Nah, kalau jadilum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik. Terus bil hikmah artinya contoh-contoh. Itu. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya kecelakaan wis ora apa-apa wis goleki hikmahe ngono kayak saiki ganti goleki contone kan gitu ya. Kowe ngapa dadak meyahan? Wah ning kono akeh conto ya. Apik ta kuwi, apik. Mam kowe ora rabi-rabi yo penuh contoh. Wong rabi entuk hikmah, wong ora rabi entuk hikmah, wong rabi entuk contoh, wong ora rabi entuk contoh. Padha-padha. Luwih dhuwur ganjarane wong ora rabi timbangan sing rabi. Apa sebabnya nek rabi melampiaskan terus iki poso terus ya.
Berarti ganjarannya dhuwur banget ning ngampet. Ning ora mam ya, gue wis ora mikir kuwi to mam. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi, mam. Saya mburi-mburi wis karo-karo. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman sekalian. Untuk itu saya mohon saiki jam piro? Wis jam 11, saya mohon dengan sangat Bapak Profesor saya, teman saya, Pak Jafnan San Afandi, Mas Abrang, Cak Dil, dan Mas Edot, Pak Dr. Edot untuk maju ke depan sekarang. Sambil saya mohon 5-10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki Anda tanpa persyaratan untuk Anda harus berbohong. Gitu ya. Tadi kan kebohongan yang paling bahaya ya. Kan banyak orang jadi kaya dengan syarat bohong. Orang menjadi presiden dengan syarat bohong, kan gitu. Orang menjadi pejabat dengan syarat bohong. Anda memilih juga bukan pilihan Anda, tapi karena iklan-iklan yang sampai ke Anda, kan gitu. Monggo Mas Edot, Pak Jafnan, Mas Abrang. Oke, sekarang tolong Anda duduknya tidak harus seperti ini, tapi duduknya lebih tegak, supaya posisi hati Anda bisa lebih fokus. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Supaya ini kan Allah ini berapa kali Pak Jafnan? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban ini ping pira kuwi? Belum tahu ngitung ya. Sing penting dirasakno. Tapi berulang-ulang terus-menerus. Apalagi yang kamu dustakan, kurang apa aku iki lengkek kowe, kurang apa aku iki lengkek rezeki kowe, kok kowe dustakan terus. Oke, saya minta 5-10 menit sebelum beliau-beliau. Halo Pak Mustafa. Mustafa W. Hasim, siapa yang tahu W-nya saya kasih hadiah. Warno jare. Menyak kowe. Oh. Mustafa kok terus Warno. Aku wis ngerti iki. Ngerti aku. Sinten? Wicaksono jare, Mus. Wage jare. Oh. Wagu ana sing ngomong wagu barang kowe. Oke, teman sekalian, saya mohon izin 10 menit ya. Saya tidak akan baca sampai selesai, tapi Anda semua jangan ngelihat saya sekarang. Sekarang Anda menghadap kepada Allah semuanya. Yang paling bagus adalah Anda tidak melihat dunia lagi, halangilah penglihatan Anda dari dunia dan hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpendapat dan mengalami bahwa permohonan yang terbaik kepada Allah menyangkut apa saja, itu jalannya adalah astaghfirullahaladzim. Karena dengan istighfar Anda membersihkan seluruh diri Anda. Kalau diri Anda bersih, maka magnetnya Allah, gelombang-gelombangnya Allah akan menimpa lebih banyak daripada orang yang tidak bersih. Jadi apa saja akan terkabul dengan istighfar. Nah, istighfarnya pelan-pelan gitu. Astaghfirullahaladzim. Masing-masing atau bareng, monggo. Astaghfirullahaladzim. Sepelan mungkin. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Pelan maksud saya bukan suaranya tapi temponya. Jadi bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah,
Azim. Anda latih beberapa kali, nanti di rumah Anda praktekkan dengan pelan seperti ini. Astagfirullah. Terus semuanya. Islami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafruhu lakum ayyuhat thaqalani. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la Sadaqallahul azim. 3 kali terakhir Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba, dadi ustad rawani iki, kayak wani luar dadi presiden nih. Edan pinter tenan kayak, ampuh tenan kayak, pede tenan. Jadi ngilo ki ora ono anu nek. Wani, aku ra wani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe ya arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tahu cucul duit piro, kau tahu tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tahu omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Nah, kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda di demokrasi kita ini masih dusta. Kalau undang-undang dasarnya sudah diamandemen sampai 4 kali, itu berarti harga mati po harga iso dinyang. Dadi ngene lho, lamamu siapa? Ya,
Ron, kamu Imron harga mati jerep kok del kuping siji. Harga mati orang ngono kuwi. Wow, tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani iki kae wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kae. Ampuh tenan kae. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anune. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tau tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tau omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ah kan ngono kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya to. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda itu demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu, ada kasus enggak penghitungan suara kemarin pelaksanaan pemilu? Berapa? Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah enggak? Tidak sah ya, tapi kira-kira tetap sah enggak nanti? Berarti dusta enggak? Lu wong sembayang ki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubarak, wis ngono kuwi njur nyentuke wis ngentut sithik banget ya lho. Ngultak lho mengan. Ki batal ora? Batal lho meng. Ya meng sithik banget ya lho. Lah iki ora iki. Nganti 6.000 piro ngono to. Penyelewengan suara itu ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat wong sembayang iki ngentat ngentut. Allahu Akbar pret. Sama Allah Allahu Akbar. Sepanjang petang rakaat ngentat ngentut nganti ping 6.000. Terus orang kerasa batal gitu loh. Coba piye gede? Ya wis ora apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Jadi nek pas kaya ngono kuwi ya sok tak parani sok ora. Nek pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-oyak untuk kesini, tapi kan kita kan dalang ndak kurang lakon. Ya aja lah nek sing rene kuwi aja sik lah. Aja rene. Nek ning omah ora apa-apa, ning kadipira ora nek aja ning jamaahku iki suci-suci. Yo dosane paling ngapusi wong tuane kuwi mau. Ini perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua iki anak-anakmu ngapusi kowe iki. Kowe ngerti ya kowe saiki ya. Kowe transfer ya. Itu nek biyen wesel bul ora dibayarke. Goyang-yangan. Menengke tenan. Caca oke. Teman-teman sekalian, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan?
Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngopo kowe nang kasihan nang ngocopat les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Les kursus quick course. Gitu. Quick course. Jadi kursus ono sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajarane lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus, kuwi kursus pekok jenenge. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Enggak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda toh. Beda-beda toh. Wong tadi itu bil hikmah artinya kuwi contoh kok. Aku lagi krungu saiki. Contoh toh tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah kuwi lagi krungu saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam tuh yud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati hiya ahsan. Nah, kalau jadilum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik. Terus bil hikmah artinya contoh-contoh. Itu. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya celakaan ya ora apa-apa wis goleki hikmahe ngono iki. Saiki ganti goleki contone kan gitu ya. Kowe ngapa dadak mayahan? Wah ning kono akeh contoh ya. Awet ta kuwi, awet. Mam kowe ora rabi-rabi yo penuh contoh. Wong rabi entuk hikmah, wong ora rabi entuk hikmah, wong rabi entuk contoh, wong ora rabi entuk contoh. Padha-padha. Luwih dhuwur ganjarane wong ora rabi timbangan sing rabi. Apa sebabnya nek rabi melampiaskan terus iki poso terus ya. Berarti ganjarannya dhuwur banget ning ngampet gitu. Ning ora mam ya, gue wis ora mikir kuwi ta mam. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi, Mam. Sing mburi-mburi wis karo-karo. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman sekalian. Untuk itu saya mohon saiki jam piro? Wis jam 11, saya mohon dengan sangat Bapak Profesor saya, teman saya, Pak Jafnan, San Afandi, Mas Abrang, Cak Dil, dan Mas Edot, Pak Dr. Edot untuk maju ke depan sekarang. Sambil saya mohon 5-10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki Anda tanpa persyaratan untuk Anda harus berbohong. Itu ya, tadi kan kebohongan yang paling bahaya ya. Kan banyak orang jadi kaya dengan syarat bohong. Orang menjadi presiden dengan syarat bohong, kan gitu. Orang menjadi pejabat dengan syarat bohong. Anda memilih juga bukan pilihan Anda, tapi karena iklan-iklan yang sampai ke Anda, kan gitu. Monggo Mas Edot, Pak Jafnan, Mas Abrang. Oke, sekarang tolong Anda duduknya tidak harus seperti ini, tapi duduknya lebih tegak, supaya posisi hati Anda bisa lebih fokus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Supaya ini kan Allah ini berapa kali Pak Jafnan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini ping pira kuwi?
Belum tahu ngitung ya. Enggak kan itu. Sing penting dirasakno. Tapi berulang-ulang terus-menerus. Apalagi yang kamu dustakan, kurang apa aku iki lengkek kowe, kurang apa aku iki lengkek rezeki kowe, kok kowe dustakan terus. Oke, saya minta 5-10 menit sebelum beliau-beliau. Halo Pak Mustafa. Mustafa W. Hasim, siapa yang tahu W-nya saya kasih hadiah. Warno jare. Ngenyak kowe. Oh. Mustafa kok terus Warno. Aku wis ngerti iki. Ngerti aku. Sinten? Wicaksono jare, Mus. Wage jare. Oh. Wagu ana sing ngomong wagu barang lho. Oke, dong siaran saya mohon izin 10 menit ya. Saya tidak akan baca sampai selesai, tapi Anda semua jangan ngelihat saya sekarang. Sekarang Anda menghadap kepada Allah semuanya. Yang paling bagus adalah Anda tidak melihat dunia lagi, halangilah penglihatan Anda dari dunia dan hal-hal yang selain Allah SWT. Saya berpendapat dan mengalami bahwa permohonan yang terbaik kepada Allah menyangkut apa saja, itu jalannya adalah astagfirullahaladzim. Karena dengan istighfar Anda membersihkan seluruh diri Anda. Kalau diri Anda bersih, maka magnetnya Allah, gelombang-gelombangnya Allah akan menimpa lebih banyak daripada orang yang tidak bersih. Jadi apa saja akan terkabul dengan istighfar. Nah, istighfarnya pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim. Masing-masing atau bareng, monggo. Astaghfirullahaladzim. Sepelan mungkin. Astaghfirullahaladzim. Monggo. Pelan maksud saya bukan suaranya tapi temponya. Jadi bukan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anda latih beberapa kali, nanti di rumah Anda praktekkan dengan pelan seperti ini. Astagfirullah. Terus semuanya. Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wal nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyariqaini wa Rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'nin Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhat thaqalani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la Sadaqallahul azim. 3 kali terakhir astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani ki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kae. Ampuh tenan kae. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anu nek. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe ya arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tahu tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tahu omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda tadi demokrasi kita ini masih dusta. Kalau undang-undang dasarnya sudah diamandemen sampai 4 kali, itu berarti harga mati apa harga iso dinyang? Dadi ngene lho, namamu siapa? Ya, Ron, kamu Imron harga mati, jeruk kok del kuping siji. Harga mati orang ngono. Wow, tambange dirampok wong gitu, undang-undangnya dirubah. Bahkan orang Indonesia itu saya pikir bukan tidak percaya diri. Orang Indonesia itu sangat percaya diri, pede luar biasa. Aku rawani dadi apa-apa coba. Dadi ustad rawani ki, kayak wani baru dadi presiden. Edan pinter tenan kae. Ampuh tenan kae. Pede tenan. Dadi ngilo ki ora ono anu nek. Wani, aku rawani lho aku iki. Aku ditawani wong dadi capres ngono apa cawapres ngono nesu aku. Nesu aku ora ngajar. Sopo kowe ya arep aku kok dadekke wakilmu gek kowe iki sapa? Kowe iki tau ngopo karo rakyat iki tau ngopo? Tau cucul duit piro, kau tahu tatu apa kowe karo rakyat? Kowe tahu omong-omongan nganti jam 3 meh ben bengi. Kok kowe saiki ngongkon aku dadi wakilmu, raimu kowe iki sapa? Ha kan ngono ta. Kira-kira ngono ki ya. Iki aku ora nesu, aku meng nirokke bahasamu ya ta. Nek aku dikon dadi capres, luwih nesu meneh. Bar kok colongi aku sing kudu ndandani ngono aku. Itu ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi dusta ternyata yang terbesar. Menurut Anda tadi demokrasi kita ini masih dusta. Pemilu, ada kasus enggak penghitungan suara kemarin pelaksanaan pemilu? Berapa? Jadi kalau kasusnya tidak dibereskan, sah enggak? Tidak sah ya, tapi kira-kira tetap sah enggak nanti? Berarti dusta enggak?
Lho wong sembayang ki wis rakaat keempat, wis at-tahiyatul mubarak, wis ngono kuwi njur nyentuh kene wis ngentut sithik banget ya lho. Ngultak lho mengan. Ki batal ora? Batal lho ming. Ya ming sithik banget ya lho. Lah iki ora iki. Nganti 6.000 pira ngono to. Penyelewengan suara itu ada 6.000 berapa kasus itu. Jadi ibarat orang sembahyang ini ngentat ngentut. Allahu Akbar pret. Sama Allahu Akbar dedet. Allahu Akbar. Sepanjang petang rakaat ngentat ngentut nganti ping 6.000. Terus orang kerasa batal gitu. Coba piye gede? Ya wis ora apa-apa. Makanya teman-teman sekalian, saya nggak apa-apa dengan Indonesia yang seperti itu. Saya tidak ada masalah. Wong Indonesia itu bagian dari desa saya. Jadi nek pas koyo ngono kuwi ya sok tak parani sok ora. Nek pas kesel, malam ini sebenarnya ada yang melamar berkali-kali dan ngoyak-oyak untuk kesini, tapi kan kita kan dalang ndak kurang lakon. Ya aja lah nek sing rene kuwi aja sik lah. Aja rene. Nek ning omah ora apa-apa, ning Kadipiro ora nek aja ning jamaahku iki suci-suci. Yo. Bisane paling ngapusi wong tuane kuwi mah. Ini perhatian bapak-bapak ibu-ibu yang mendengarkan ADTV wong tua-tua iki. Ki anak-anakmu ngapusi kowe iki. Kowe ngerti ya kowe saiki ya. Kowe transfer ya. Itu nek biyen wesel bul ora dibayarke. Goyang-yangan. Neng tenan. Caca oke. Teman-teman sekalian, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau gitu menurut Anda kita akan membangun Indonesia atau Nusantara atau apapun namanya ini besok-besok itu seperti yang sekarang terjadi atau enggak? Kita akan nerusin yang gini-gini apa enggak? Enggak kan? Nah, Anda di sini adalah sedang dikursus dan diles oleh para malaikat. Ngopo kowe nang kasihan nang ngocobat les? Les apa? Les masa depan. Gimana? Les kursus quick course. Gitu. Quick course. Jadi kursus ono sing wis macam-macam kursusnya. Lho kursusnya apa mata pelajarane lho? Kursus sing bener kuwi sing melu kursus golek ilmu dhewe-dhewe. Bukan dikai ilmu apa karo sing kursus, kuwi kursus pekok jenenge. Kursus sing bener kuwi sing teko dadi murid, orang yang berkehendak untuk mencari ilmu. Jadi setiap yang datang ke sini mencari apa yang digalinya masing-masing, apa yang dibutuhkannya masing-masing. Bodoh kalau saya ke sini untuk memberi Anda ilmu. Ndak, Anda yang harus dari satu kalimat pemanaannya beda-beda toh. Beda-beda toh. Wong tadi itu bil hikmah artinya kuwi contoh kok. Kuwi aku lagi krungu saiki. Contoh toh tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah kuwi lagi krungu saiki nek bil hikmah kuwi contoh. Contoh apa tadi bahasanya? Contoh ya. Enggak, tadi kan dakwah dalam Islam tuh yud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilum billati ahsan. Nah, kalau jadilum berarti berdebat tapi dengan sopan dan bijak dan baik. Nek mau'izatil hasanah adalah ungkapan komunikasi yang baik. Terus bil hikmah artinya contoh-contoh. Itu. Jadi mari kita cari contohnya kalau kita mendapat pengalaman-pengalaman. Kan biasanya kecelakaan wis ora apa-apa wis goleki hikmahe ngono kae. Saiki ganti goleki contone kan gitu ya. Kowe ngapa dadak maiyahan? Wah ning kono akeh conto ya. Apik ta kuwi, apik. Mam kowe ora rabi-rabi penuh conto.
Wong rabi entuk hikmah, wong ora rabi entuk hikmah, wong rabi entuk contoh, wong ora rabi entuk contoh. Podo-podo. Luwih dhuwur ganjarane wong ora rabi timbangan sing rabi. Apa sebabnya nek rabi melampiaskan terus iki poso terus ya. Berarti ganjarannya dhuwur banget ning ngampet. Ning ora mam ya, gue wis ora mikir kuwi ta mam. Imam sudah pasca materi. Imam sudah tidak ngurusin fisik lagi, Mam. Sing mburi-mburi wis karo-karoan. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman sekalian. Untuk itu saya mohon saiki jam piro? Wis jam 11 saya mohon dengan sangat Bapak Profesor saya, teman saya, Pak Jafnan, San Afandi, Mas Sabrang, Cak Dil, dan beberapa Mas Edot, Pak Dr. Edot untuk maju ke depan sekarang. Sambil saya mohon 5 sampai 10 menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki Anda tanpa persyaratan untuk Anda harus berbohong. Gitu ya. Tadi kan kebohongan yang paling bahaya ya. Kan banyak orang jadi kaya dengan syarat bohong. Orang menjadi presiden dengan syarat bohong, kan gitu. Orang menjadi pejabat dengan syarat bohong. Anda memilih juga bukan pilihan Anda, tapi karena iklan-iklan yang sampai ke Anda, kan gitu. Monggo Mas Edot, Pak Jafnan, Mas Sabrang. Oke, sekarang tolong Anda duduknya tidak harus seperti ini, tapi duduknya lebih tegak, supaya posisi hati Anda bisa lebih fokus. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian. Supaya ini kan Allah ini berapa kali Pak Jafnan? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban ini ping pira kuwi? Belum tahu ngitung ya. Sing penting kirasaan. Tapi berulang-ulang terus-menerus. Apalagi yang kamu dustakan, kurang apa aku iki lengkake kowe, kurang apa aku iki lengkake rezeki kowe, kok kowe dustakan terus. Oke, saya minta 5-10 menit sebelum beliau-beliau. Halo Pak Mustafa. Mustafa W. Hasim, siapa yang tahu W-nya saya kasih hadiah. Warno jare. Ngenyak kowe. Oh. Mustafa kok terus Warno. Aku wis ngerti iki. Ngerti aku. Sini. Wicaksono jare, Mus. Wage jare. Oh. Wagu ana sing ngomong wagu barang.